Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah bersyukur kita panjatkan hadap Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini walaupun suasananya agak mendung, mudah-mudahan hati kita ini tetap cerah batin, apalagi ini berkaitan dengan perencanaan desa kita untuk 6 tahun ke depan dan insyaallah bersama-sama nanti kita akan tetapkan. Begitupun salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang dengan konsep adilul Islam wal iman, agama Islam disertai dengan iman. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya mohon maaf atas keterlambatan saya. Saya tadi startnya dari kota gitu, jadi butuh perjalanan sekitar 15 menit. Tadi habis sholat Jumat ada kiat sebentar dan hampir saya lupa lagi itu, hampir saya lupa lagi. Tapi intinya adalah bahwa proses kegiatan kita pada hari ini sudah berlanjut dan mungkin saya selaku pendamping desa kecamatan hanya ingin menegaskan bahwa terkait dengan dokumen rencana pembangunan jangka menengah desa atau yang lebih dikenal dengan RPJMDes adalah sebuah dokumen yang wajib hukumnya disusun oleh kepala desa terpilih untuk mengejawantahkan semua janji-janji politik atau visi-misi yang telah dipaparkan saat akan mencalonkan menjadi kepala desa. Nah, itulah yang perlu dituangkan, dijawantahkan dengan beberapa kesepakatan bersama antara pemerintah desa bersama dengan masyarakat untuk menyusun sebuah program yang akan dilaksanakan selama rentang waktu 1 periode atau 6 tahun ke depan. Bagaimana cara menyusun dokumen RPJMDes itu? Tentu ada tahapannya itu. Kalau dulu di Undang-Undang Dasar Nomor 6 Tahun 2014 memang sudah dijelaskan tata caranya secara umum, dan itu telah dituangkan di beberapa peraturan Menteri Dalam Negeri, termasuk juga peraturan Menteri Desa yang terakhir itu Permendes Nomor 20 Tahun 2020 tentang perencanaan program pembangunan dan pembangunan desa, yang kemudian telah direvisikan kembali melalui peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020. Itulah dasar hukum kita sehingga langkah-langkah atau tahapan untuk dalam penyusunan RPJMDes itu harus diikuti tata cara itu. Tentu dalam musyawarah RPJMDes ini Pak Bu, tidak hanya satu kali kita laksanakan, tentu beberapa tahapan yang akan kita laksanakan. Namun mengingat waktu, karena kepala desa itu hanya diberikan waktu tengah waktu paling lambat 3 bulan, langkah-langkah percepatan itu tetap kita bisa lakukan tanpa harus memulai prioritas yang nomor perencanaan. Normalnya adalah Ibu, setelah musyawarah desa pembentukan tim penyusun RPJMDes ini yang dipilih berdasarkan hasil musyawarah itu terdiri dari jumlah ganjil. Kalau dulu kita dibatasi 7 sampai 11, kalau di aturan terbaru itu minimal 7, maksimal tidak dibatasi. Tapi kembali lagi berapa kebutuhan tak, nah itulah yang disepakati yang nanti akan dilaksanakan oleh kepala desa yang akan melaksanakan tugas-tugas pengkajian ataupun musyawarah di tingkat dusun. Nah tentu mungkin di musyawarah tingkat dusun sebenarnya kita sudah lakukan Pak Ketua. Semua usulan di tingkat dusun ini kemudian muaranya tentu akan dilaksanakan, tapi tentu ada skala prioritas yang akan dilaksanakan. Kalau kita di sini ada 4 dusun Bapak Ibu, tentu kemarin masing-masing sudah ada usulan Pak Pasar. Minimal 1 dusun berapa usulan? Ada 10, ada 11. Nah, disitulah kemudian nanti difilter yang mana akan dikerjakan melalui dana desa, yang mana akan didorong di musyawarah tingkat kecamatan dan kabupaten, yang mana akan didorong di tingkat provinsi dan pusat. Begitupun program yang mana yang akan nanti mungkin dilobby-lobbykan ke anggota DPRD kita, karena DPRD itu juga punya program yang namanya pokok pikiran. Jadi harus dimasukkan seluruh. Kenapa harus dimasukkan? Karena jangan sampai nanti ada program dari pusat, dari provinsi, dari daerah atau dari DPRD kita mau turun ke desa, tapi tidak termuat dalam dokumen perencanaan. Ini akan menjadi kendala. Sehingga
Di bahasa RPJMD itu sebenarnya Bu Bapak masih berbahasa umum. Contoh, dusun A peningkatan kapasitas jalan. Tentu yang dimaksud peningkatan kapasitas jalan di sini bisa jalan tani, bisa jalan setapak, bisa jalan dusun, bisa jalan pemukiman, dan jenis lainnya. Kemudian misalnya kalau kita berbicara pertanian, peningkatan produksi hasil pertanian, kan banyak industri yang bisa terakomodir nanti di RKPD, pembuatan irigasi, pembuatan cegah, pembuatan pengukuran sumur dalam, pembuatan embung atau pembuatan apa dan sebagainya yang berkaitan dengan perikanan itu nanti akan dijelaskan lagi lebih rinci di dokumen rencana kerja pemerintah desa kita, sehingga program-program nanti yang akan dikeluarkan dalam dokumen RPKPD itu kita tidak akan bilang oh tidak ada nomenklaturnya, padahal kita sudah ada nomenklatur di situ bahasa umum. Peningkatan ekonomi masyarakat desa kan di situ banyak yang bisa kita laksanakan, pelatihan unit menjahit kah, pemberian bantuan modal kah, pelatihan UMKM kah, atau pelatihan pembuatan kue dan sejenisnya, itu berkaitan dengan peningkatan ekonomi. Itu contoh. Jadi lebih jelasnya adalah program RPJMD itu sebenarnya lebih bahasanya ke umum. Dan perlu saya ingatkan kembali bahwa di dokumen RPJMD ini Bu harus lengkapi data-data yang betul-betul valid. Contoh, data monografi kita, data kependudukan kita, data demografi kita, harusnya di dokumen RPJMD ini memang sudah datanya ini sudah valid. Berapa jumlah angka produktif di materi kedua, berapa jumlah perempuan di materi kedua, berapa jumlah angka pengangguran di materi kedua, berapa jumlah sarjana di materi kedua PNS, itu harus dijabarkan di dokumen itu. Supaya apa, ke depan kalau kita ingin membuat program, semua harus berbasiskan data, termasuk jumlah angka kemiskinan. Karena jangan sampai angka kemiskinan yang kita tuangkan di dokumen RPJMD kita tidak berbanding lurus dengan program-program pengentasan kemiskinan di desa. Contoh, kalau hanya di dokumen RPJMD hanya 100 orang miskin, berarti itulah PR kita untuk menuntaskan itu. Jangan kemudian nanti ada program pemberian bantuan BLT misalnya lebih dari itu. Nah, berarti ada miss data, sehingga data ini di dokumen ini perlu diperbaiki baik-baik. Termasuk juga data-data kesehatan. Berapa sih jumlah warga di materi kedua ini menderita penyakit kronis? Berapa sih di materi kedua ini angka orang hamil? Berapa sih di materi kedua ini angka stuntingnya? Tentu itu harus dikumpulkan data-data semua itu, Bapak Ibu. Termasuk juga data sekolah, data jumlah siswa mulai TK sampai tingkat SMA. Kenapa perlu di-cover? Karena nanti ketika ada program yang muncul dari pemerintah kabupaten atau provinsi atau pusat itu, by name, by addressnya itu kita sudah punya. Jadi tidak perlu lagi si perangkat desa sagro angka kematian atau angka stunting di materi itu sudah terlengkapi semua. Itu yang perlu dituangkan. Kemudian visi misinya Bu Desa ini yang lebih penting. Kalau visi misinya Bu Desa adalah berkaitan dengan peningkatan ekonomi, tentu program-program yang harus ditelurkan selama 6 tahun ke depan banyak-banyak bersentuhan dengan ekonomi. Nah itu. Kalau visi misi tak kemarin pun meningkat visi misi waktu mencalonkan jadi kepala desa. Iya. Ya, mewujudkan misalnya materi kedua yang sejahtera, makmur dan mandiri. Untuk mewujudkan 3 poin ini nanti kan dibuat ada misinya. Jangan mau bikin mandiri, mau bikin sejahtera masyarakatnya, tapi programnya adalah hanya tidak berkaitan dengan program sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Contoh kita tuh, kita kan rata-rata di sini petani, Pak, petani, peternak. Nah, alhamdulillah kita di materi kedua dari beberapa saya terakhir ini jalan-jalan, kita bagus sumber mata air, tapi belum dimaksimalkan untuk mengairi semua lahan, Pak. Nah, bagaimana solusi ke depan ini perlu dipikirkan. Apakah nanti programnya nanti kita buat cekam, atau kita buat jaringan irigasi baru, atau kita buatkan program embung, atau lain-lain sebagainya. Bagaimana intervensi penganggarannya? Tentu berhitung lagi. Kalau dengan desa tak memungkinkan, ya kenapa tidak? Tapi kalau tidak memungkinkan anggarannya lebih dari misalnya 1 miliar, itulah didorong nanti di tingkat kabupaten. Seperti itu Bapak Ibu. Termasuk juga yang paling krusial di selama pandemi ini isunya adalah BPJS.
Nah, mestinya ini dokumen RPJMD nanti juga tercantum berapa sih warga di Martin Teguh ini yang punya BPJS, karena ini hak dasar. Betul di kejadian sekarang, aku rumah sakit nanti saya BPJS tidak aktif tahu rumah sakit, aku kejadian harus mau kejadian rumah. Ini yang perlu didata oleh tim penyusun RPJMD. Kenapa penting? Karena ini berkaitan dengan program ke depan. Contoh, berapa BPJS yang ditanggung pemerintah daerah melalui PBPU, pekerja bukan penerima upah. Berapa warga Martin Teguh yang sudah ada BPJS-nya melalui mandiri atau pekerja penerima upah BPU. Berapa warga desa Martin Teguh yang mendapatkan PBI JK dari pemerintah pusat melalui data DTKS. Ini yang perlu dirinci. Kenapa perlu dirinci dengan baik? Karena jangan sampai masih ada masyarakat Martin Teguh ini yang tidak punya kartu BPJS, padahal ini adalah hak dasar. Bagaimana intervensi pemerintah desa nanti? Nanti kalau bisa tidak dianggarkan melalui dana desa, itu kan bisa diusulkan melalui pemerintah kabupaten di dinas sosial untuk mendapatkan bantuan. Termasuk juga ibu yang sudah tidak tercover di program BPNT ataupun PKH, ketika memang layak itu nanti dimasukkan di program BLT dana desa yang tahun ini masih berjalan. Kemudian Bapak Ibu, di dokumen RPJMD Desa ini keadaan darurat itu memang perlu dicantumkan yang namanya keadaan bencana non alam dan bencana alam. Kenapa? Karena bahwa pandemi ini belum tentu tahun ini juga berakhir, tahun depan juga tidak ada jaminan belum berakhir. Bagaimana caranya supaya kita tetap sedia terkait dengan ini? Tentu di penganggaran dana darurat ini tetap harus diposkan. Termasuk di 8% ini kalau saya sampaikan ke Pak Desa, di beberapa desa yang sudah sampaikan, perbanyak disosialisasi saja itu. Karena target pemerintah sekarang itu adalah bagaimana mencapai vaksin 1, 2, 3 dan mungkin bisa saja sampai vaksin. Kan bisa saja. Dulu ada Delta, ada Omicron, ada lagi Delta Crohn. Kita tidak tahu ke depan ini apakah ada mikrofon atau Omicron, kan kita tidak tahu. Jadi tetap ini harus siap jaga. Dan saya pahami bahwa Ibu selama pandemi ini dari pemerintah desa sangat terdampak di persoalan penganggaran. Mungkin ada usulan yang masyarakat yang mendesak, ada lagi kebijakan pemerintah pusat harus 40% BLT. Di sisi lain, ya mungkin di Pak Banua ini setiap desa itu hampir rata-rata material mana Bapak Ibu. Nah, cuma yang menjadi konflik sekarang banyak di berita adalah ada orang yang dikeluarkan di program BLT, tapi mungkin tidak melalui proses musyawarah. Jadi kalau saya pribadi menyampaikan dan selaku pendapat menyampaikan, kalau misalnya ada masyarakat yang memang mengajukan dari program bantuan sosial, ada pergi musyawarah. Nah, kalau musyawarah di Bapak Ibu ada berdasar data, besok orang konflik ada sama, itu ada dasar dan bisa saja orang berhentikan Bapak Ibu, bukan hanya karena persoalan, iya. Kalau persoalan politik kan itu di luar ranah saya. Memang sudah tidak layak. Yang mana memang dimaksud tidak layak selama pandemi belum masuk ke keuangan. Gitu. Jadi standar selama pandemi ini bukan karena mengeluh ulana, bukan karena keotonan, tapi diteror sehari-hari. Sebenarnya memang mengeluh ulana, tidak ada servis, bisa saja ada mobilnya, tapi mobilnya cicilan, harus bayar 5 juta per bulan. Dan itu yang harus dipertimbangkan oleh tim penyusun RPJMD ke depan, termasuk tim relawan desa. Saya sampaikan kasih honor tim pendapatan untuk relawan itu memungkinkan apa dasarnya PSK yang menjadi dasar, termasuk juga sosialisasi Bu. Kenapa saya rakyat bersama? Dan memang untuk mendukung program pusat pemerintah provinsi dan daerah, teman-teman di dialog. Desa bisa jadi narasumber, BPD bisa jadi narasumber, kepala UPT bisa jadi narasumber, bisa, pendamping bisa, halal di situ, termasuk juga untuk biaya transport untuk teman-teman relawan. Apakah tidak perlu lagi pengadaan masker, hand sanitizer dan sebagainya? Tetap perlu itu, tapi harus menyesuaikan nih. Karena 2 tahun nih, ada yang tempat untuk warga. Kalau saya stoknya cukup disiapkan untuk tim relawan desa dan beberapa tempat-tempat umum. Contoh, menjelang Ramadan ini kan kita mau tarawih Pak. Alhamdulillah kita ini sudah dibulatkan. Di situ disiapkan kita tempat cuci tangan,
Sediakan lagi masker untuk kebutuhan selama Ramadan. Itu bisa, gitu. Itu lebih mengena di situ. Artinya masyarakat yang datang ke masjid tidak punya masker, itu panitia masjid menyiapkan. Dari mana maskernya? Bisa dari pemerintah desa. Itu berapa kebutuhan tak selama Ramadan ini? Itu cukup, itu saja yang disiapkan kalau saya pribadi. Supaya apa? Supaya lebih efisiensi anggaran. Mungkin demikian dari saya, Bu. Terakhir yang 20% ini, Dinas Ketahanan Pangan, dia sekarang ada program pembibitan namanya, Bu. Apa? Program pembibitan padi. Kalau saya harapanku, mudah-mudahan Bu Desa bisa ketemu misalnya Pak Kadis, minta petunjuk bagaimana 20% ini. Kalaupun sebagian mau dialihkan fisik, contoh pembangunan peningkatan kebersihan jalan tadi, kalau saya arahkan penting sebagian juga dilarikan untuk itu pemberdayaan kelompok tadi. Itu bisa dikombin Bapak Ibu. Kalau tidak salah ada 13 desa di Bogor ini yang diutus dengan untuk pelatihan BPEK itu untuk penggunaan 20%. Dan satu pesan saya Bapak Ibu, sebenarnya jumlah dana desa kita ini kalau kita berbicara memang agak besar, 1 miliar. Tapi apakah dana ini bisa merampungkan semua janji politik kita selama tahun? Saya kira itu kecil kemungkinan Bapak Ibu, karena tidak sebanding dengan kebutuhan kita dengan dana yang sekarang. Bagaimana caranya untuk menutup itu? Perlu mengerti sekian kesi bapak dasar. Tentang tadi wanita biasa burdi condong tuh dan tulang kita dulu. Nggak terakhir tuh. Jadi ajaran tadi itu ada program pelatihan, ada itu Bu. Program pelatihan saja itu yang instan, ada jatahnya anggota dewan. Betul ada kan? Karena tidak sih, tidak perlu. Termasuk di pusat Bu. Ajak malu program berkaitan dengan arsita, Mama Aras. Ketiga banyak berkaitan dengan program bedah rumah. Di Iwan Aras itu ada juga program bedah rumahnya. Tidak apa-apa itu Bu, benar-benar dengan timnya. Insyaallah perlu isi bantuan metode Bu. Kopi cek kampung. Jadi di masyarakat ya memang perlu masih ada sini. Apa yang disampaikan oleh pemerintah desa ya perlu juga kecil. Mungkin demikian dari saya Ibu. Mungkin malam pelaknya nih karena memang terlambat cek. Kalaupun ada pertanyaan nanti kita diskusikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.